Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semuanya dan tidak pernah putus. Bahkan musibah ini nikmat untuk orang yang beriman. Tidak ada jeleknya untuk orang beriman. Maka ketika orang beriman mendapat dilanda suatu musibah, maka dia bersabar, fakana khairun lahu, dan itu adalah baik untuk si dia. Inilah yang harus kita syukuri. Tidak ada hidup yang jelek untuk orang beriman, sekalipun dirasakan kurang enak oleh badan kita. Terutama pada hari ini adalah memasuki kita hari yang pertama bulan Ramadan, yang mana kita tidak menjumpai keistimewaan pada bulan-bulan yang lain, melainkan pada bulan Ramadan ini. Dan ini adalah hari yang pertama, hari Jum'ah, yang itu adalah sayyidul ayyam, termasuk pula yaitu paling baiknya hari. Dan mari kita sambut yaitu bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap semoga pada bulan Ramadan ini segera penyakit yang melanda karena dosa kita, dosa manusia ini dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah ini datang karena sebab dosa manusia, dosa kita. Dalam satu ayat Allah Ta'ala menjelaskan, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kepada kalian semuanya melainkan karena sebab dosa-dosamu. Hanya saja Allah Ta'ala memaafkan dosa kita yang banyak. Jadi corona atau COVID-19 ini karena dosanya manusia, bukan karena dosanya hewan, dan bukan juga karena dosanya yaitu tanaman-tanaman, tetapi dosanya manusia. Dan itu kita saksikan sendiri. Tidak ada makhluk yang paling banyak kerusakannya di permukaan dunia ini melainkan manusia yang tidak beriman. Dan bulan Ramadan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman,
diwajibkan kalian ini siam, diwajibkan puasa sebagaimana orang dahulu Allah Ta'ala mewajibkannya. Jadi siam bukan hanya kewajiban untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi umat dahulu. Dan pokok di antara tujuan kita memasuki Ramadan yang diawali dengan siam dan amal soleh ini untuk membersihkan jiwa dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kezaliman, baik zalimnya lisan maupun zalimnya tangan atau anggota badan kita atau zalimnya hati. Dan inilah perlunya kita kaum muslimin bahwasanya la'allakum tattaqun. Semoga kalian dengan bulan Ramadan menjadi orang yang takwa, menjadi hati yang bersih, hati yang hidup. Karena Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya kerusakan manusia ini terletak pada hatinya. Kalau hati ini hati orang beriman akan mewujudkan amal yang baik dan akan mewujudkan bicara yang baik dan akan pula mewujudkan pula langkah-langkah yang baik yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau hati ini rusak, hati ini hitam, hati ini tertutup, maka akan berakibat kerusakan anggota badan. Bukan hanya merusak dirinya tetapi merusak umat. Kita lihat kenapa orang itu penjudi, pencuri, penzina, perampok, ya, berbuat zalim, minum minuman keras, itu karena rusak hatinya. Maka Ramadan datang bagaimana agar hati kita ini bersih dengan keimanan, bersih dengan amal soleh, bersih dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala at-taqwa hauna, wa asyara ila satrihi. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan itu ada di dalam hati atau dada seseorang. Dan juga beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam tubuh manusia ini ada satu kepal daging. In salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik satu kepal daging ini akan baik pekerjaan semua anggota badannya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika rusak satu kepal daging ini akan rusak pekerjaannya. Ala wahiyal qalbu, ingatlah ini adalah hati. Dan hati ini kalau keruh, kalau kotor itu lebih bahaya daripada kotornya badan. Dan lebih bahaya daripada kotornya baju. Baju ini kalau kotor akan mengganggu fisik kita, gatal. Dan juga tidak enak di badan kita. Bahkan baunya juga mengganggu. Itu kotornya baju. Tapi membersihkan baju ini lebih mudah. Kita tidak bisa mencuci, kita bawa ke tukang laundry, selesai. Oleh karena itu baju kita harus kita cuci. Wasiyabaka fatahhir. Allah Ta'ala berfirman, bajumu itu kamu cuci. Ini menunjukkan Islam ini menghendaki kesucian jiwa, kesucian badan, kesucian juga pakaian, kesucian juga tempat. Demikian juga badan ini kalau kotor tidak dimandikan, tidak dibersihkan, bahaya. Ya. Maka akan menggelisahkan diri kita, bahkan juga akan menjadi sakit badan kita. Karena itu kita disuruh mandi. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun likulli mukhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib untuk setiap yang sudah balik, hati yang sahih, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Bahkan kita dianjurkan mandi ketika kita berkumpul dengan si istri, ketika kita junub. Karena kalau tidak akan membahayakan fisik kita,
maka bahayanya hati ini adalah lebih berat. Karena apabila hati ini dia kotor, tidak bisa orang lain mencuci. Beda dengan baju dan badan kita, mungkin kita akan bisa dimandikan oleh orang ketika kita sakit. Tapi hati, maka Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada orang-orang atau kepada orang mukmin yang dikehendakinya, dan kita disuruh membersihkan jiwa dengan dasar ayat, yaitu dari surat Asy-Syams ayat yang nomor 7 sampai nomor 9. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang Allah Ta'ala menyempurnakannya. Maka hati manusia paling sempurna hati dibandingkan makhluk yang kita saksikan seperti hewan dan juga yang lainnya. Namun Allah Ta'ala menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan, memasukkan di dalam jiwa manusia ini fujuraha, keinginan yang jahat, jiwa yang menjijikkan, jiwa yang mengotori. Wa taqwaha, dan Allah Ta'ala memasukkan dalam jiwa manusia ini ketakwaan. Jadi maknanya manusia ini diuji oleh Allah Ta'ala punya keinginan jahat dan juga keinginan yang baik. Tetapi Allah Ta'ala menjelaskan kelanjutan ayat, qad aflaha man zakka. Beruntung bagi orang yang membersihkan keinginan jeleknya. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita ini mengikuti hawa nafsu, hancur. Maunya berbuat zalim, maunya mencuri, maunya menghibah, maunya mengolok-olok orang, maunya menghina, maunya mengambil barang yang haram, maunya berbuat zina, maunya mencuri. Ini keinginan jiwa yang kotor. Tetapi jiwa ini akan menjadi baik kalau kita menuntut ilmu. Yang dimaksudkan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau kita amalkan ilmu itu, dan jika kita dakwakan ilmu ini dengan penuh kesabaran, baru jiwa kita akan baik. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi bagi orang yang mengotori jiwanya dengan keinginan-keinginan yang jelek. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahullah ta'ala, makna qad aflaha man zakah, bahwa makna zakat itu ada dua. Bermakna an-numu, berkembang menjadi baik. Maka bagaimana jiwa kita, ya, kita penuh dengan ilmu din agar bisa beramal soleh. Dan juga makna tazkiyah itu bermakna al-izalah, bagaimana kita bisa membersihkan dari keinginan-keinginan yang jelek. Nah, ini makna tazkiyah. Bagaimana kita punya hati yang mana hati ini bisa membuahkan amal-amal yang baik. Lihat hatinya para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum, sangat menyejukkan untuk dirinya dan menjadi sebab baik orang lain. Karena itu kita kaum muslimin wal muslimat, untuk kajian bulan Ramadan ini akan kami sajikan buku yang sangat berfaedah, ditulis oleh salah seorang ulama sunnah, yakni Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahullah ta'ala, dengan judul kitabnya Asru Qawaida fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah untuk membersihkan jiwa atau menggapai jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih ini penting karena letak kebaikan seseorang.
Maka yang pertama, pada bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa meningkatkan kejernihan jiwa kita dengan meningkatkan tauhid kita kepada Allah. Tauhid itu penyatu jiwa, penyatu umat. Karena makna tauhid itu hanya beribadah hanya kepada Allah. Orang kalau beribadah kepada Allah Ta'ala jiwanya bersih, karena Allah Ta'ala menjaganya. Ya. Tetapi kalau manusia beribadah kepada selainnya, kotor jiwanya. Bayangkan ketika corona ini melanda seluruh dunia, siapa orang yang mati bisa mengusir corona? Dan mana dukun-dukun paranormal yang bisa mengusir corona? Dan mana azimat-azimat atau mantra atau keris sakti atau batu yang dianggap keramat yang bisa menolak corona? Tidak ada. Dan itu menunjukkan kehinaan makhluk. Maka ketika kita dilanda seperti ini, bagaimana meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah? Beliau menjelaskan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama untuk membersihkan jiwa yang kotor, at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid ini landasan utama untuk membersihkan jiwa. Ya. Jadi kalau badan kita kotor, maka kita bersihkan dengan air, kita bersihkan dengan sabun, kita mandi. Ya. Baju kita kotor, kita cuci. Tapi hati yang kotor, maka bukan sabun untuk mencuci jiwa kita, dan bukan makan yang enak untuk mencuci diri kita, bukan rumah yang mewah untuk mencuci jiwa, tetapi tauhid, karena hati ini miliknya Allah. Kita itu miliknya Allah. Kalau kita beli sepeda motor yang baru, mesti kita dapat buku panduan. Buku panduan itu akan dikasihkan, dibagikan kepada pembeli dari pabrik yang mengeluarkan sepeda, yang mengeluarkan mobil. Siapa yang menciptakan manusia ini? Siapa yang menciptakan hati manusia ini? Kita perlu bertanya. Ya. Tatkala Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, menciptakan hati, tidak ada makhluk yang paling pandai di dunia seperti manusia lalu bisa membuat manusia, jangankan membuat manusia, mempertahankan dirinya untuk sehat terus tidak bisa. Ini menunjukkan lemahnya manusia. Bagaimana kita mau sombong? Maka untuk menjernihkan jiwa diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat, negeri yang lainnya, kita bersihkan dengan tauhid. Karena itu kita tidak menjumpai para perampok, penjudi, pemabuk, minum khamar, penzina 5 kali masuk di masjid. Kenapa? Kotor jiwanya. Walaupun mereka kaya, badannya sehat, tapi tidak menjamin sehatnya hati. Karena sehatnya hati dengan tauhid. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahullah ta'ala mengatakan, inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu azza wa jalla wa awjadana. Sesungguhnya tauhid inilah tujuan utama Allah menciptakan kita, menciptakan manusia dan mewujudkan kita. Jadi yang menciptakan kita bukan Darwin, katanya filsafat Yunani. Bukan manusia itu hidup dengan dirinya sendiri, tetapi ada yang menciptakan kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam surat Ad-Dhariyat ayat nomor 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Didahulukan jin karena sebelum diciptakan manusia sudah ada jin, sudah ada malaikat. Maka ini yang harus kita fahami Bapak dan Ibu. Hidup kita sebentar yang dipenuhi oleh Allah Ta'ala, kenikmatan ini kita akan ditanya setelah meninggal dunia. Perlu difahami bahwa Allah menciptakan manusia dipenuhi apa menjadi kebutuhan hidupnya, dan paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala dibandingkan makhluk yang lain. Tujuan utama agar kita menjadi orang yang liya'buduni, agar beribadah kepada Allah. Makna al-ibadah adalah at-tauhid, liyuwahhiduni, agar mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada makhluk, tidak meminta, tidak beribadah kepada jin, tidak beribadah kepada malaikat, tidak memanggil malaikat, tidak beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beribadah pada para ulama, bahkan juga tidak beribadah kepada orang mati. Karena kita harus beribadah kepada yang hidup, yang tidak akan mati, yaitu hanya Allah. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada yang hidup, yang tidak akan mati, itu hanya Allah. Inilah yang perlu kita fahami Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat. Jangan lupa tujuan Allah Ta'ala menciptakan diri kita. Kita dibekali ini, kita akan ditanya nanti di alam kubur. Ditanya pertama bukan ditanya rumahmu baik apa tidak, kamu punya harta apa, berapa duniamu, tidak. Yang ditanya pertama adalah tauhid, man rabbuka, siapa Rabbmu. Nah, karena itu pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, yang bulan yang penuh berkah ini, maka kita sambut untuk membersihkan jiwa kita dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ikhlas karenanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena manusia tidak diperintah oleh Allah Ta'ala melainkan agar beribadah kepadanya, ikhlas menjalankan din yang sangat lurus ini. Nah, inilah perlu kita menanya, sudahkah kita beribadah kepada Allah? Dan makna ibadah ini luas Bapak dan Ibu. Bukanlah ibadah ini hanya sholat, bukan hanya siam. Ibadah ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali dhahirati wal batinati. Segala aspek kehidupan kita, apa yang kita kerjakan yang diridhai oleh Allah Ta'ala dari perkataan kita atau perbuatan kita. Mata ini bisa beribadah kepada Allah Ta'ala ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melihat yang baik. Telinga ini harus beribadah kepada Allah ketika mendengarkan taklim, mendengarkan nasihat-nasihat. Maka mulut ini beribadah kepada Allah ketika dia istighfar membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika menasihati. Tangan ini beribadah kepada Allah Ta'ala ketika kita makan dengan tangan kanan kita. Kaki ini beribadah kepada Allah Ta'ala ketika kita masuk WC mendahulukan yang kiri, keluar mendahulukan yang kanan, masuk masjid mendahulukan yang kanan. Semua anggota badan kita harus beribadah kepada Allah, agar kita kelak nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap malaikat atas pertanyaan mungkar nakir, kita selamat. Dan karena hidup kita kaum muslimin sebentar, tidak lama hidup di dunia, mati pun juga sebentar. Ketika dicabut nyawa kita lalu diantarkan ke alam kubur, setelah pengantar pergi kita sudah dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dibangunkan oleh dua malaikat dan ditanya. Ini harus kita fahami sebagai bukti keimanan kita kepada hari akhir. Di antaranya mengimani adanya azab dan nikmat kubur atau pertanyaan malaikat kepada ahli kubur. Demikian juga ibadah dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, al-imtisalu bi awamirihi wajtinabu nawahihi.
melaksanakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah, yang kita dapati di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan pula apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ini adalah ibadah. Berarti ibadah ini butuh ilmu, karena ibadah ini perintahnya Allah, dan Allah Ta'ala merintah kita beribadah harus dengan dasar ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu menjadi orang yang ahli tauhid. Dan amalan yang tidak ada ilmunya ditolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu beramal, berbicara yang kamu tidak punya ilmu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka ditolak. Jadi di antara syarat diterimanya orang yang beramal bagi kaum muslimin adalah ikhlas karena Allah. Yang nomor 2 sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah makna ibadah. Termasuk kita membantu keluarga, membantu saudara, membantu fakir miskin. Ya, ini bagian daripada ibadah pula. Ya, urusan dunia kita mencari rezeki, kalau kita niat kita, nah, mencari ridha Allah Ta'ala bagian daripada ibadah. Termasuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Jika kita membantu masyarakat kesehatan ini, itu dan yang lainnya, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita orang beriman dari hasil yang halal, bagian daripada ibadah. Wa huwa aidan muhawwir da'watil anbiya wa rusul. Demikian juga tauhid ini merupakan medan dakwanya para anbiya dan rusul. Jadi dakwanya para anbiya bukan mengajak kita menjadi orang kaya dulu, bagaimana yaitu menjadi orang yang mewah hidupnya. Tidak. Pertama yang disampaikan para utusan Allah Ta'ala di dalam dakwanya adalah tauhid. Ya. Jadi para utusan Allah Ta'ala tidak ada yang mengajak sembahlah saya ini, beribadahlah kamu kepada saya, berlindunglah kamu kepada saya, mintalah kamu kesembuhan kepada saya. Tidak ada. Karena para anbiya sendiri sakit. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika saya sakit, hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Kita tidak boleh minta kesembuhan kepada malaikat, karena malaikat makhluk. Malaikat itu butuh kepada Allah. Tidak boleh minta kesembuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pada saat hidupnya pernah sakit. Bahkan panasnya 2 kali lipat dibandingkan panasnya para sahabatnya. Nah, minta kesembuhan kepada Allah. Memohon agar dicabut wabah corona ini hanya kepada Allah. Karena kita tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Allah Ta'ala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa jangan kamu berdoa bersama Allah Ta'ala ini dengan sesuatu makhluknya. Tidak boleh. Kita hanya memanggil Allah ya Rabbi. Tidak boleh ya Abi, wahai bapakku yang telah meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajari anak kecil, yaitu anak pamannya yang namanya yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, ya hulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarganya, mendidik umatnya agar menjadi orang yang ahli tauhid, bergantung hanya kepada Allah.
Tidak boleh kita bergantung kepada makhluk. Karena Allah berfirman, Allahus Samad. Maknanya Allahu Al-Muhtaj. Hanya Allah Ta'ala yang kita butuhkan. Karena semuanya itu miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah semuanya di langit dan bumi ini. Nah, ya, ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana menjadi hati yang bergantung hanya kepada Allah. Ketika sakit bergantung kesembuhan dari Allah. Ketika lapar kita bergantung rezeki dari Allah. Ketika kita sehat menjadi orang yang bersyukur, meningkatkan ibadah, meningkatkan khauf kita, takut kita kepada Allah. Ini orang yang ahli tauhid. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita misi dakwanya para utusan Allah, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat nomor 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus, katanya Allah Ta'ala, fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan, seorang utusan. Tidak ada umat yang tidak diutus oleh Allah Ta'ala seorang utusan. Semua umat diutus oleh Allah Ta'ala seorang utusan sebagai saksi bahwa Allah Ta'ala telah menyampaikan kebenaran kepada hambanya. Lalu apa amalnya? Dan apa yang diserukan oleh para utusan ini? Dan apa yang didakwakan oleh semua para utusan mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An ya'budullah, mengajak kepada umatnya agar beribadah kepada Allah. Nah, inilah dakwanya para utusan. Salawatullahi wassalamu alaihim. Semoga keselamatan dan juga kesejahteraan kepada para anbiya, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dakwah para utusan, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan mengajak umat supaya beribadah kepada dirinya, bukan mengajak umat supaya menyembah kepada dirinya, tetapi mengajak umat agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan untuk para dai, para ulama yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah utama harus tauhid. Tetapi dakwah tauhid ini Bapak dan Ibu resikonya besar. Karena musuhnya adalah syirik, musuhnya orang musyrik, musuhnya orang kufar. Namun ketika kita berdakwah tauhid, modal kita bersabar dan takwa, tawakal kepada Allah, menang kita. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Itu janji Allah yang harus dipegang oleh para dai, para asatidz yang menyampaikan sunnah. Wa in tasbiru, jika kamu mau bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Kita disuruh bersabar kaum muslimin, para dai, para asatidz, karena ada musibah. Mana mungkin Allah Ta'ala menyuruh kita bersabar kalau tidak ada ujian, tidak ada bala? Dengan adanya musibah ini kita disuruh bersabar. Karena Allah akan menolong orang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong orang bersabar. Lihat para anbiya di dalam dakwah pertamanya menghadapi tantangan yang berat, menghadapi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang kaya, dicaci maki, diusir dan yang lain, tetapi kemenangan wal aqibatu lil muttaqin, katanya Allah Ta'ala. Kemenangan berakhir untuk orang yang beriman, orang bertakwa. Lihat kehancuran Fir'aun ketika melawan dakwah tauhid, dakwanya Nabi Musa alaihissalam, ditenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya yang kufur. Yang diselamatkan adalah Nabi Musa alaihissalam.
Lihat dakwanya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai umatnya agar meninggalkan kesyirikan dan akan menjadi orang yang ahli tauhid. Ketika ditantang, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan juga kaum yang beriman. Wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik, pungkasan yang baik hanya untuk orang bertakwa. Inilah yang perlu kita tanamkan untuk kita yang beriman. Wa in tasbiru, jika kamu bersabar. Bersabar kita hanya sebentar, tidak seperti bersabarnya dakwanya Nabi Nuh alaihissalam 650 tahun. Wa tattaqu, yang nomor 2, kita tetap istiqamah takwa, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib dan juga sunnah, meninggalkan larangannya. Puncaknya larangan adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian kemaksiatan. Jika 2 ini kita laksanakan dengan baik, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu. Subhanallah. Karena apa? Allah hanya menolong hamba yang beriman. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Disebutkan di dalam surat Muhammad. Yang demikian itu karena Allah hanya menolong hamba yang beriman, yang bertauhid, yang mengamalkan sunnah. Wa annal kafirina la maula lahum, sesungguhnya orang kafir walaupun memiliki kekuatan fisik, memiliki wilayah yang luas, kekuatan itu tidak punya wali. Wa annal kafirina la maula lahum, sesungguhnya orang kafir itu tidak ada penolongnya. Lihat ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan corona, kekuatan apa yang disampaikan oleh mereka telah dicoba tapi tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Satu bukti kaum muslimin, ini masih musibah ringan, belum musibah ketika idza zulzilatil ardu zilzalah, ketika bumi dikoncang oleh Allah Ta'ala dengan kegoncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika isi bumi ini keluar semuanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, pada hari kiamat tidak akan ada manfaatnya anak-anak yang banyak, harta yang banyak, kecuali orang yang datang saat itu dalam keadaan hati yang bertauhid. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Besok pada hari kiamat manusia akan lari dari keluarganya, lari dari anaknya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari istrinya. Semua manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Sekarang kita masih banyak yang membantu kita. Kita sakit masih dimasukkan dalam rumah sakit. Ada yang kena corona, masih ada rumah sakit yang menangani hal tersebut. Di akhirat tidak ada rumah sakit. Hari kiamat tidak ada rumah sakit, apalagi orang menjenguk. Nah, inilah dakwah utusan Allah Ta'ala mengajak umat ani'budullah. Yang nomor 2, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu maknanya ma'ubida min dunillahi wa waradin, yang diibadai selain Allah, yang disembah selain Allah, yang dia ridha. Jadi kesimpulannya, dakwah para anbiya ini kaum muslimin wal muslimat menegakkan tauhid agar orang ini bisa beribadah hanya kepada Allah, memberantas kesyirikan. Nah, karena keamanan di dalam negeri ini dijamin dengan tauhid, dan kerusuhan di permukaan bumi ini karena syirik. Bala yang menimpa ini karena kemusyrikan, karena kemaksiatan. Ketenangan dalam satu negeri yaitu karena keimanan dan karena ketauhidan. Inilah misi dakwah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia agar bertauhid kepada Allah Ta'ala, mengutus utusannya berupa manusia agar mendakwai kita, mendakwai tauhid, menunjukkan pentingnya tauhid. Nomor satunya dari beberapa nomor dan landasan utama yang menjadi sebab
kemenangan manusia, ketentraman jiwanya di dunia maupun di alam kuburnya atau di alam akhiratnya. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Fattauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lidukhuli fi dinil Islam. Tauhid ini pertama kali yang wajib dilakukan oleh manusia ketika dia pertama kali masuk Islam. Karena itu orang ketika mau masuk Islam disuruh bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan sebelum syahadat harus di training dulu, harus didaurah dulu, didakwah dulu. Karena makna la ilaha illallah mengandung dua perkara. La ilaha menunjukkan an-nafyu, menolak semua makhluk yang diibadahi. Illallah hanya menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Ini pentingnya kita untuk meningkatkan ketauhidan kita, terutama kita hidup pada zaman fitnah, zaman sekarang ini. Yang mana menyebar kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dan banyak pula orang-orang yang kembali kepada tauhid mendapatkan ujian yang berat. Tetapi Allah menguji kita hanya sebentar di dunia ini. Kita bersabar dan istiqamah adalah puncak kemenangan dan keberhasilan di akhiratnya nanti. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu fit da'iyati ila Allah azza wa jalla ayyu'allimahu an-nas. Demikian juga tauhid merupakan kewajiban yang pertama yang wajib dilakukan oleh semua para dai ketika mendakwai manusia. Nah, jadi dakwah ini bukan mengajak bagaimana orang supaya kaya dulu, seperti dakwanya pergerakan. Bukan bagaimana manusia supaya badannya sehat dulu. Tetapi dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid, menghubungkan manusia kepada Allah Ta'ala, menyadarkan manusia bahwasanya penciptanya, pemberi rezeki hanya Allah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendirian, bayangkan sendirian ini. Ini menunjukkan orang mukmin di dalam berdakwah saksinya satu cukup, karena Allah Ta'ala satu. Nabi Muhammad SAW satu. Ya, berbeda dengan saksi urusan dunia. Minimalnya dua. Maka Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu indama ba'asahu ilal Yaman. Ketika diutusnya ke Yaman, diutusnya bukan naik pesawat dan bukan naik kendaraan yang mewah. Tidak ada jalan aspal saat itu. Dai sekarang ini mewah-mewah dia. Dibandingkan 30 tahun yang lalu jauh. Sekarang mobilnya ya, jalan sudah enak, naik pesawat. Dulu berapa banyak para dai bonceng di truk, tidurnya di terminal karena tidak ada kendaraan. Sekarang dakwah, subhanallah. Allah Ta'ala memberikan kenikmatan, tapi nikmat ini akan ditanya oleh Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian semuanya. Bukan ditanya mana nikmatnya, tetapi akan ditanya digunakan apa kenikmatan itu. Maka apa pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, hanya satu orang ini agar pergi ke Yaman. Perjalanan cukup lama. Apa wasiatnya? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Kamu nanti akan mendatangi kaum dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi juga. Nah, ini mad'unya. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW berangkat ke Yaman, ya, sendirian, dimodali dengan ilmu din, dan beliau memerintah kepada yaitu Mu'adz bin Jabal memberitahu yang kamu dakwai ini wahai Mu'adz orang ahli kitab, orang paling ngeyel,
yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani kufar. Kenapa kita katakan orang Yahudi kafir? Karena waqalal Yahudi waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Katanya orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Padahal Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Dan orang yang paling banyak punya ilmu yang jeli menipu orang. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Pekerjaannya bolak-balik dalil. Dan juga orang Nasrani, orang yang menyembah Isa, bertuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Subhanallah. Tapi karena kuatnya imannya sahabat Mu'adz bin Jabal, karena penolongnya hanya Allah, ini menjadi sebab beraninya untuk pergi sendirian, mendakwai, bukan mendakwai orang awam, bukan mendakwai orang yang sudah masuk Islam, tetapi mendakwai orang Yahudi dan orang Nasrani. Lalu apa wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman ini? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyukhidullah ta'ala. Wahai Mu'adz, aku pesankan kepada dirimu, pertama kali yang kamu serukan kepada penduduk Yaman itu, serulah mereka agar beribadahnya kepada Allah. Supaya meninggalkan peribadatan kepada makhluk. Bayangkan kalau kita para dai sekarang disuruh untuk berdakwah di tempat-tempat yang terpencil, yang mayoritas Kristen, mayoritas orang Nasrani, barangkali pikir panjang kita ini. Ya. Tetapi karena kuatnya tauhid dan manfaatnya dakwah ini, tidak ditolak oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena ini adalah kewajiban dari Allah. Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah wali satu sama yang lainnya, dekat, tidak boleh menjauh, saling mencintai bukan saling membenci, dan juga saling, yaitu ta'awun, gotong royong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Puncaknya ma'ruf adalah tauhid. Wa yanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran. Puncaknya kemungkaran adalah syirik. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal ketika dakwah di negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyukhidullah. Hendaklah pertama kali yang kamu serukan kepada mereka, hendaknya bagaimana mereka meninggalkan semua kesyirikan itu dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan wajibnya kita orang punya ilmu, mendahulukan tauhid sebelum yang lainnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada ilmu yang wajib kita dahulukan untuk kita pelajari dan untuk kita sampaikan kepada umat melainkan tauhid. Karena tauhid ini tidak merusak negeri, tidak merusak masyarakat. Ya. Bayangkan para sahabat kaum muslimin wal muslimat, sebelum mereka masuk Islam, sebelum mereka bertauhid, menjadi orang paling jahatnya makhluk. Wanita dizinai, dijual belikan, yang kuat yang menang, yang lemah yang hancur, pembunuhan, pencurian. Maka Allah ketika mereka masuk Islam berganti menjadi yaitu masyarakat yang tenang.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah mengingatkan kepada para sahabat sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam, ingat kamu ya para sahabat, tatkala kamu masih zaman jahiliyah, zaman kesyirikan, menyembah patung, menyembah Uzza wal Manat, menyembah pula Al-Lata, patung-patung yang dimintai keberkahan saat itu. Orang-orang meninggal dunia dimintai kehancuran hidup saat itu. Yang menang yang kuat, yang kuat yang menang. Maka setelah masuk Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah kamu masuk Islam itu kamu menjadi bersaudara yang asalnya menjadi permusuhan menjadi saudara karena iman. Subhanallah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu wahai para sahabat setelah kamu bertauhid masuk Islam menjadi bersaudara yang asalnya yaitu mendolimi menjadi tolong menolong, yang asalnya mencaci menjadi menghormati. Inilah kebaikan para sahabat ketika masuk Islam. Nah, demikian juga sahabat Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Makanya dakwah tauhid ini jangan dibendung. Dan orang mendapatkan tauhid harus bersabar. Karena kita mesti menghadapi kesulitan dulu. Karena kemudahan itu datang setelah kesulitan. Insya Allah setelah corona ini datang akan ada kemudahan. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jangan berharap bapak dan ibu kita mudah sebelum jangan berharap kita ini mendapatkan kemudahan tanpa melewati kesulitan. Lihat orang yang kaya, dia asalnya jerih payah dulu. Ya. Kemudian diperoleh setelah kesulitan. Kemenangan diperoleh setelah mendapatkan bala dan ujian. Bayangkan para utusan Allah Ta'ala ketika berdakwah diuji sekian banyak. Diuji al-khawf wal-ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Diuji rasa ketakutan, diuji kemiskinan, diuji wabah, diuji penyakit. Tetapi karena tauhid ini yang menjadi pegangan mereka, mereka tetap istiqomah di atas yang hak. Dan juga Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semuanya, bahwasanya ketentraman hidup di dalam rumah tangga apapun tergantung dengan tauhid. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu orang bertauhid. Karena orang beriman adalah beriman kepada Allah, kitabnya, malaikatnya, utusannya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Karena iman itu amalan hati, Islam adalah amalan zahir. Dan iman lebih tinggi daripada Islam. Karena belum tentu orang mengamalkan Islam hatinya iman. Orang munafik mengamalkan Islam. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu mau sholat tapi malas. Yuraunan nas, pamer ingin dipuji oleh orang, sholat dia. Nah, tapi hatinya tidak sholat. Orang kafir bisa juga ketemu orang Islam, assalamualaikum. Bisa juga membaca teks qala Allah Ta'ala tapi hatinya ingkar. Nah, tapi orang mukmin akan melahirkan keislaman. Makanya ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya ini masuk Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kami sudah beriman. Beriman. Apa katanya Allah Ta'ala? Qul lam tu'minu. Katakan kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi kami sudah Islam.
Dia menunjukkan derajat iman melebihi tinggi daripada derajat Islam itu sendiri. Karena Islam itu amalan dohir yang kadangkala tidak disertai amal batin seperti orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu ketika berjumpa kepada orang mukmin dia mengatakan beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang munafik datang kepada kelompok-kelompok mereka, oh saya ini bersama kamu, saya hanya mentertawakan mereka. Nah, maka Allah menjanjikan keamanan diri kita, keamanan keluarga kita, keamanan dalam satu daerah. Alladzina amanu, orang-orang bertauhid, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan kedzaliman. Puncaknya kedzaliman adalah syirik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik ini adalah kedzaliman cukup besar. Musibah besar di dunia, musibah besar nanti di akhiratnya pula. Siapa yang bertauhid dan tidak mencampuri imannya dengan tauhid, dengan syirik, ulaika lahumul amnu. Nah, ini orang dijamin aman. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Para ulama sunnah mengatakan aman di akhiratnya. Ada lagi mengatakan aman di dunia, mana aman hatinya, walaupun toh banyak orang yang sifatnya keinginan jahat kepada mereka, tapi dijamin aman. Karena hakikatnya keamanan itu keamanan hati, ya. Ketentraman itu ketentraman jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan tauhid akan menjadi tenang jiwamu. Duh. Bayangkan kalau hati ini sudah resah, makan yang disajikan enak apapun, walaupun punya mobil, punya villa, tapi kalau hatinya resah, gelisah si dia. Ternyata kenikmatan itu kenikmatan iman. Karena orang sudah kuat nikmatnya, walaupun dia hanya mendapatkan nasi tanpa lauk, sudah merasakan nikmat, karena itu dari Allah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah yang membuat dirimu itu senang dengan iman, dan Allah Ta'ala menghiasi jiwamu itu, menghiasi hidupmu dengan iman. Subhanallah. Karena itu para anbiya tidak ada yang iri, para ulama sunnah tidak ada yang iri. Kenapa orang kafir bisa membuat ini buat itu? Karena semuanya akan ditinggalkan ketika mati. Di dunianya tidak bisa dirasakan kenikmatan semuanya. Perutnya orang kaya miskin sama. Bahkan sekarang berapa banyak orang itu menjauhi nasi, menjauhi makan enak karena takut sakit fisiknya. Tetapi orang yang hidup jiwanya, yang bertauhid hatinya menjadi tenang walaupun toh kena sakit. Karena sakitnya orang mukmin menghapus pahala, menghapus dosa. Bersabarnya meningkatkan pahalanya. Subhanallah. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Apabila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, diujinya. Wahum muhtadun, dan orang ahli tauhid ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah di dunianya. Ditunjukkan ketika banyak masalah fitnah, dia dengan tauhidnya istiqamah, tidak ada kegoncangan. Karena orang bertauhid dilindungi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diingatkan kepada yang baik, dijauhkan dari keinginan yang jelek. Subhanallah. Tauhid ini Bapak dan Ibu tidak bisa dibeli. Tidak ada toko jual tauhid. Kalau kitabnya ada, tapi kalau tidak dibaca sama saja dengan tidak membeli. Karena tauhid ini adalah keyakinan. Tauhid ini adalah ucapan. Tauhid ini adalah amal yang murni hanya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi segala bentuk macam kesyirikan. Begitulah Bapak dan Ibu, mari kita sambut bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
bulan ini menjadi mulia untuk kita bukan karena bulannya, tetapi karena amal-amal yang diamalkan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa oleh Allah Ta'ala dijaga hati kita, dibersihkan hati kita dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.